Sako. Selanjutnya saya mohon kepada Prof. Imam Suprayogo untuk memperdalam lagi ya, dan memantapkan lagi bahasan kita malam ini. Silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid yang selalu ngajak kita bersama untuk melakukan kajian Islam ini, Bapak Hasan Wirayuda, Profesor Mukri, dan semuanya saja yang berbahagia. Saya mungkin hanya menyampaikan sedikit Gus Wahid, mungkin dari sisi manusianya sendiri. Dari bagaimana saya memahami manusia itu, kalau saya kaji dari Al-Quran, dengan adanya kita harus mengetahui batas-batas kebebasan itu. Kalau kita mengkaji Al-Quran tentang manusia itu, memang manusia itu punya ciri khas melampaui batas sebetulnya. Manusia itu punya ciri khas melampaui batas. Untung saja manusia itu dibatasi oleh kemampuannya sendiri. Misalnya dari sisi ekonomi terbatas, dari sisi kepintarannya terbatas, dari sisi hal-hal yang sifatnya sosial juga terbatas. Tapi umpama manusia sendiri itu tidak terbatas, artinya punya kelebihan, maka dia akan melampaui batas. Manusia itu kan punya ciri-ciri yang dijelaskan di dalam Islam ini, ialah tidak mau kelintasan, pantang kelintasan. Manusia itu pantang kerendahan. Manusia itu pantang kekurangan. Ya ini yang memang membahayakan sekali, pantang kekurangan ini. Manusia itu punya sifat tamak. Jadi tidak mau kekurangan dan punya sifat tamak. Manusia itu juga tidak mau kalah. Keempat sifat inilah, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah, ini yang menjadikan manusia kalau punya kelebihan ya, tidak dibatasi oleh dirinya lalu melampaui batas. Sampai kalau tadi Prof. Mukri nyinggung-nyinggung tentang malaikat yang patuh ya, sami'na wa atokna itu. Kalau manusia itu apa? Karena sifat tidak mau kekurangan dan rakus itu, selalu berlebih-lebihan itu. Sampai iblis saja itu tidak mau untuk bersujud kepada manusia karena buruknya sifat yang dimiliki itu dan tidak dikendalikan. Iblis saja tidak mau sujud. Kan di surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 35 kalau tidak salah, di sana dikisahkan itu bahwa Allah akan membuat seorang khalifah di muka bumi itu. Itu segera dikritisi itu oleh malaikat itu. Tapi lalu kemudian Allah mengatakan bahwa ini a'lamu ma la ta'lamun. Lalu kemudian juga diteruskan pada ayat yang lain. Tapi lalu kemudian disuruh sujud, malaikat mau sujud. Iblis itu tidak mau sujud. Saya kadang-kadang merenungkan kenapa iblis itu tidak mau sujud. Ternyata karena ada kekurangan ya, ada bahaya manusia itu. Kalau membuat kerusakan, yang namanya khalifah, kekhalifahan itu bukan jelek itu sebetulnya. Kalau kita pelajari konsep khilafah itu Gus Wahid, itu bukan jelek sebetulnya, itu bagus sebetulnya. Tapi seberapa bagusnya konsep itu, tapi kalau dilaksanakan oleh manusia itu tidak mampu manusia itu. Jadi bukan konsepnya yang jelek atau iblis, karena manusia sendiri yang bersifat berlebihan, melampaui batas, yang rakus itu. Dengan sifat
sifat yang buruk, yang ragus, yang berlebih-lebihan itulah tidak mungkin menurut iblis. Manusia bisa melaksanakan kekhalifahan. Jadi bukan konsepnya yang jelek, tapi manusia yang tidak akan mungkin mampu melaksanakan konsep itu. Karena itu lalu iblis sampai karena tidak percayanya kepada manusia, daripada disuruh sujud kepada manusia yang tamak dan berlebih-lebihan ini, lebih baik dia dimasukkan ke neraka. Coba. Iblis itu memilih dimasukkan ke neraka daripada harus sujud kepada manusia yang selalu tamak dan berlebih-lebihan itu. Dan tidak akan mungkin mampu melaksanakan kekhalifahan. Nah ini, karena itu maka sebenarnya kalau manusia itu dibebaskan, sebebas-bebasnya, tangan kanan diberikan matahari, tangan kiri diberikan bulan, itu tidak cukup manusia itu. Tangan kanan diberikan matahari, tangan kiri diberikan bulan, itu tidak cukup manusia. Karena tamaknya itu sebetulnya itu. Karena itulah lalu kemudian dalam kehidupan nyata ini, coba orang kok punya misalnya simpanan sampai triliunan rupiah itu untuk apa coba? Orang lalu punya tanah sampai ribuan hektar itu lalu untuk apa sebetulnya itu? Punya fasilitas yang sangat berlebih-lebihan itu sebetulnya untuk apa? Lalu bagaimana mengatasi agar manusia tidak berlebih-lebihan? Kalau peraturan tidak bisa. Betapapun peraturan, manusia itu mencari peluang-peluang untuk menerjang peraturan, untuk mensiasati peraturan. Lalu gimana kalau Islam? Kalau Islam adalah yang ditundukkan adalah apa yang ada di dalam hati. Agama itu sebetulnya lalu mengatur yang ada di dalam hati, yang di dalam hati itulah sebetulnya sumber perilakunya. Kalau sumber perilaku yang ada di dalam hati ini lalu diperbaiki, maka insya Allah lah, lalu kemudian manusia bisa terkendali. Kalau saya lihat sejak dulu saya katakan di mana mengendalikan yang ada di dalam hati ini. Adalah dianjurkan untuk berkumpul dengan orang yang hatinya mulia. Manusia dianjurkan untuk berkumpul dengan orang yang hatinya mulia. Kalau ingin sukses di bidang ekonomi, kumpullah dengan orang ekonomi. Kalau ingin ilmuwan, kumpul dengan orang ilmuwan. Lalu kemudian kalau ingin pinter dalam hal seni, kumpullah dengan orang-orang yang seniman. Kalau ingin pinter di bidang melaut, maka kumpullah dengan orang. Nah, kalau ingin hatinya sejuk, hatinya bagus, akhlaknya bagus, kumpullah dengan pemilik akhlak yang mulia. Dalam konsep agama itu adalah Muhammad. Maka saya memahami Islam itu adalah mengikut Muhammad. Agar lalu kemudian menjadi disayang oleh Allah, maka ikutilah Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini sesungguhnya kalau kita belajar, kita mengkaji agama itu bagaimana untuk mengatasi agar orang tidak berlebih-lebihan itu, ikut Muhammad sebetulnya lewat bagaimana kita bersolawat dan kita sholat ini. Sholat dan sholawat itulah sebetulnya yang menjadikan hati itu menjadi lembut, menjadi tidak berlebih-lebihan. Kalau yang lain-lain rasanya tidak ada. Dan dengan dia bersolawat dan dia dengan sholat 5 waktu secara khusyuk, yang saya katakan khusyuk itu adalah selalu bertemu dengan Tuhannya. Alladzina yadunnuna annahum mulaku, mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun, dilaksanakan. Maka lalu rasa yang ada di dalam dada ini, rasa yang ada di dalam dada ini hidup. Orang yang lebih-lebihan itu sebetulnya karena rasanya itu mati. Nikmat rasa zat yang ada di dalam dada ini mati. Dan kalau itu mati, maka sesungguhnya lebih jelek sebetulnya. Bila dibandingkan dengan manusia, dengan para binatang yang dikatakan itu tadi, memang benar. Jadi kalau rasa yang ada di dalam dada itu mati, maka manusia itu kalan ambalhum adolu, itu kan dikatakan begitu itu. Nah, gimana sesungguhnya caranya agar harkat martabat manusia itu tadi saya katakan adalah kalau konsep adalah mengikut Muhammad.
Selalu nyambung hatinya dengan Muhammad. Maka dengan sambung hatinya dengan Muhammad, maka hati inilah, rasa inilah yang bisa mengendalikan, yang memberikan batas-batas tentang dirinya sendiri. Itu adalah rasa yang ada di dalam diri, rasa yang dalam diri itu hidup, nikmat yang dalam diri itu akan hidup. Maka lalu kemudian itulah yang membatasi. Kita lalu bandingkan aja dengan binatang. Itu kan binatang itu kalau makan sudah kenyang kan sudah selesai kan. Apa saja, ayam, itik, apa namanya, semua jenis binatang. Kalau sudah kenyang selesai. Tapi manusia itu walaupun sudah kenyang belum selesai. Kan? Karena sifat berlebihan. Karena itu saya ingin katakan sekali lagi bagaimana agama ini mengatasi, menjadikan kedamaian. Maka lalu kemudian peraturan memang boleh yang sifatnya dari sisi positivistik, tapi sebetulnya yang diajak itu adalah yang ada di dalam hati. Rasa ini dihidupkan lewat apa? Lewat selalu berkumpul dengan orang yang hatinya bagus. Karena itulah maka konsep sholat 5 waktu dan sholat daim itu menjadi sangat penting. Saya kira itu Gus Fakih pemahaman saya dari si manusia yang iblis saja itu tidak percaya kepada manusia. Lebih baik dia itu dimasukkan neraka daripada dia disuruh sujud kepada manusia. Nah ini kan keputusan yang luar biasa. Bukan karena khalifah, konsep khilafah itu jelek, bagus, tapi iblis saja tidak percaya bahwa itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Makasih Gus Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam Suprayogo. Selanjutnya